gak lama abis buang puntung rokok tuh, Hmm. tiba-tiba ban sebelah kiri Hmm. persis yang didudukin sama yang abis buang puntung rokok temen aku itu meledak dak gitu, kenceng banget, kedengeran kenceng banget sampai langsung oleng kita Iya. semua panik, oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Horor Horizontal. Ya. Kali ini kita ada beberapa segmen ya Kang ya, Betul, yang betul. akan kita update juga ke teman-teman. Ya. Kalau teman-teman yang dari awal mengikuti kita pasti Ya, udah pasti tahu perubahannya. Tahu perubahannya. Nah, Ya. Kang Hendy Iya. gimana nih Kang? Jadi gini teman-teman, nama channel kita itu sekarang itu kan jadi horizontal channel. Betul. Ya, namanya itu. Nah, di dalam channel kita yang baru ini kita ada 2 segmen. Ya, 2 segmen itu yang pertama ya teman-teman udah tahu yang ini horor horizontal itu yang pertama. Nah, yang keduanya itu ada horizontal talk. Ya, jadi di horizontal talk itu berisi tentang kita ngobrol ya Kang ya. Betul. Ngobrol tentang pengalaman hidup, tentang kisah-kisah yang inspiratif ataupun kisah suka duka dalam menjalani kehidupan, dan ada juga di situ segmennya itu cerita SMA. Jadi kita akan ngundang narasumber-narasumber yang punya keseruan semasa SMA-nya ya Kang ya. Betul. Mulai dari keseruan dengan teman-temannya, kebadungannya gitu ya, sampai hal-hal yang mungkin ada part sedihnya juga ya kan, galaunya juga. Betul. Jadi buat teman-teman yang ngikutin channel kita gitu ya, nanti teman-teman ada lebih banyak pilihan yang variatif ya untuk teman-teman tonton ya. Yang suka dengan misteri gitu kayaknya tetap di channel itu gitu kan ada horor horizontal, teman-teman bisa lihat di situ cerita-cerita misteri ya, seputar semuanya tentang mistis, tentang horor dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang pengen juga ngelihat atau ngedengar cerita-cerita pengalaman ya Kang ya, hidup, pengalaman yang hidup, inspiratif betul, juga. perjalanan hidup. Nah ini ada horizontal talks gitu ya, semoga jadi hiburan juga buat teman-teman semuanya dan bahan referensi juga ya. Betul. Oke, untuk kali ini kita masuk ke segmen horor horizontal ya Betul, Kang ya. podcast. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita. Iya. Ya, masih muda sebenarnya Kang ya. Muda Cuman banget. memiliki pengalaman horor atau ya mistis ya Kang ya, bisa dibilang mistis gitu. ya. Mau berbagi dengan kita karena ini pun ngebikin shock terapi juga. Betul. Ya, buat tetehnya itu di usia yang mudanya ini ternyata apa yang awalnya dikira itu cuman mitos ya, itu cuman cerita masyarakat, ternyata beliau mengalami dan beliau mau berbagi ceritanya bareng kita, bareng teman-teman semuanya. Assalamualaikum Teteh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana Teteh, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Teteh mangga silakan buat ngenalin dulu Teteh siapa, asalnya dari mana. Halo semuanya, nama aku Rizka. Aku asalnya dari Garut. Oh, dari Garut. Iya. Cuman sekarang stay di Bandung. Iya, sekarang aku stay di Bandung. Karena kerja Teteh? Kerja, aku kerja di Bandung udah mau 3 tahun. Oke. Buat teman-teman yang tinggal di Garut, ini nih temennya juga nih hadir di podcast kita. Asli gitu kan, Garut nih. Asli dari Garut gitu ya, yang mau berbagi ceritanya. Nah Teh, pertanyaan pertama saya, ini kejadian itu di tahun berapa? Setahun ke belakang deh, 2023 berarti. 2023. September, iya sekarang kan September 2024. September 2023 berarti. Persis setahun. Iya, betul. Persis banget. Oke. Masih hangat. Sangat. Berarti masih fresh ya diingatan Teteh? Iya, masih fresh. Oke. Kita langsung dengerin ya kan. Teteh mangga silakan untuk bercerita. Jadi kejadiannya tuh persis 1 tahun ke belakang, bulannya sama di bulan September. Tanggalnya tuh aku masih inget di tanggal 27 karena itu yang birthday itu temen deket aku. Bestie lah. Iya, bestie ya, bestie.
kita emang udah ngerencanain mau birthday party di suatu tempat terkenal ya di Bandung yang buat happy party ya. Hmm. Nah, kita udahlah di sana ngundang banyak orang juga kan, teman-temannya. Terus ada saudara-saudaranya juga banyak. Mhm. Nah, habis itu sesuai acara lah ya, tiup lilin Iya, semuanya. Terus abis tiup lilin, abis beres acaranya udah hepan lah ya, joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu iya, kan. iya. Biasa nyerahin kado yang gitu-gitu. Hmm. Nah, terus temen aku yang birthday ini, kita sebut inisial aja gak sih namanya? Nggak usah, Atau nggak usah? apa-apa Nggak usah, lah. nggak apa-apa. Ya Oke. udah. Nah, si temen aku ini tuh dia ngajakin lah. Dia kan mungkin lagi acara dia ya, lagi hari lahir dia mau hepan-hepan gitu. Gimana kalau kita lanjut yuk ke sini, main ke sini kemana? Kata aku bilang ke Lembang. Ke Lembang kemana? Udah malam gini. Itu kan acaranya itu beresnya tuh jam 12 malam. Berarti kita jam 1 masih di sana kan. Terus dia ngerencanain masih mau main gitu, masih mau hepan-hepan. Mau kemana? Ke Lembang. Ke Lembang kemana? Udah malam loh. Di mana gitu kan di Lembang. Setahu aku di Lembang emang ada ya kafe yang 24 jam gitu. Kalau bukan yang buat apa sih? Berendam yang gitu-gitu kan. Terus temennya dia, nggak tuh temen nggak tahu pacar mungkin ya dulu tuh pacarnya. Udah kita ke Sari Ater aja yang dia bilang kayak gitu. Lembang memang- Sari Ater. Oke, berarti memang mau berendam. Betul. Jadi kita tuh yang tadinya mau chill lagi gitu ya di kafe-kafe, tapi kan nggak ada ya di Lembang yang 24 jam setahu aku. Jadi si pacarnya temen aku tuh ya udah kita ke Sari Ater aja berendam kayak gitu. Terus pas kita udah ngomong-ngomong lah, kamu setuju nggak, mau ya udah oke gitu. Lagian kan besoknya kita free juga, nggak kerja nggak gimana kita free lah gitu. Jadi ya udahlah ayo gitu ke Sari Ater gas. Itu yang berangkat berapa orang teh? Itu yang berangkat tuh 6 orang. Ceweknya bertiga, cowoknya juga Cowoknya pun bertiga. 3. Iya, jadi kayak pasang-pasangan Pasangan. gitu. Dalam satu kendaraan atau berbeda? Dalam satu kendaraan sih. Emang kebetulan kendaraannya gede gitu yang muat 6 orang. Iya. Dalam satu kendaraan berarti selesai dari party tersebut akhirnya Teteh dan teman-teman pergilah ke sana. Betul. Akhirnya aku pergi. Kemudian setelah gitu ya Teh, setelah gitu kan ya dari party itu akhirnya Teteh pergi kan dengan teman-teman ke Lembang itu. Nah, pertanyaan saya gitu kan ya, apakah memang semuanya gitu kan maksudnya oke gitu mensiapkan ya kan ya betul. gitu kan ya untuk ayolah berendam gitu kan ya. Iya, maksudnya dari sudah party nih gitu kan ya tiba-tiba ke berendam gitu. Apa semuanya gitu kan mengiyakan? Kita semuanya mengiyakan, kita udah setuju semuanya, udah setuju berangkat, ayo. Tapi aku mikir gitu kan, kita mau berendam ini gimana nggak bawa baju gitu. Sedangkan kan kita habis party ya. Benar. Kita pakai dress gitu udah cantik-cantik mau berendam gimana gitu. Ya, saya aku mikirnya ngomong ke situ makanya. Iya. Nah aku ngomong ini gimana kan nggak bawa baju. Nah terus ini ada teman aku yang ikut yang berenam itu. Dia kebetulan kosnya kan di Setiabudi. Deket kan satu arah kan ke situ. Dia bilang kayak gitu. Udahlah cuman berendam doang pakai kaos aja sama t-shirt. Ya di aku ada udah kita bawa dulu aja ke kosan aku gitu. Sambil jalan ngelewat ke sana. Jadi sambil jalan kita ngelewat ke sana. Udahlah kita jalan, udah sampai ke kosan dia bawa dulu baju kan buat berendam gitu. Udah jalan. Nah, selama perjalanan itu kita happy banget, hepan banget, ketawa-ketawa, ngakak, udah nyanyi-nyanyi. Pokoknya di sana hepan, kayak nggak punya beban, kayak ayo udahlah kita happy gitu ketawa-ketawa kayak gitu. Berisik banget aja lah ya. Berisik banget kayak udah nggak nyanyi-nyanyi nggak karuan kan. Nah terus mungkin karena pengaruh alkohol juga kali ya, karena kita se-happy itu gitu ya, se-happy itu, se-happy itu. Nah tapi aku ya selama di perjalanan ngerasa gerah banget.
kan biasanya kalau ke Lembang itu dingin ya, apalagi Betul. ke Sari Ater kan, Hmm. itu pasti dingin banget. Iya, dan ini lewat tengah malam Betul, kan. ini udah jam 12 Iya, lewat loh, jam 1-an. iya. Mhm. Aku tuh ngerasa gerah banget, ini kok gerah banget ya, padahal aku AC lihat oh udah di AC, udah dinyalain gitu kan. Aku tadinya mikirnya positif, oh mungkin aku belum ngomong ke teman-teman aku, belum nanyain kalian gerah nggak sih? Oh mungkin ini pengaruh alkohol gitu, karena aku kan ya minum juga, Iya. mungkin ini pengaruh alkohol. Heeh. Tapi lama-kelamaan kayak aduh ini udah minum tetep kayak seret panas gitu. Aku Oke. nanya lah ke temen aku, Hmm. panas tuh sih? Panas nggak sih? Kayak gitu kan. Iya. Biasanya kan kalau ke Lembang apalagi ke Sari Ater dingin ya. Betul. Iya kan? Hmm. Tapi ini kok panas. Terus kata temen aku, "Oh, coba lu naikin lagi aja itu AC-nya," katanya. Ini udah, terus kata yang ini udah yang paling akhir katanya. Ini udah paling dingin. Tapi gue juga iya sih ngerasa gerah gitu, ngerasa gerah banget, gak kayak biasanya. Kenapa ya gitu? Di sana udah aneh karena udah ngerasain gerah banget gitu. Dari keanehan itu, iya, berarti semuanya merasakan. Iya, Semuanya merasakan gerah kepanasan di dalam Mm-mm. itu mobil dengan posisi AC yang udah menyala Iya, full gitu ya. betul. Konteksnya ini mau pergi ke Lembang, Ke ya Lembang, kan terus ya. tengah malam juga. Tengah malam ke Betul. tempat yang dingin juga. Hmm. Nah, tapi saat itu ya Teh, pertanyaan saya, saat itu Teteh dan teman-teman ya, 6 orang yang ada di mobil itu nggak ada pemikiran yang lain-lain dulu. Gak ada. Gitu ya. Kita Cuman nggak ada. ya jadi nangkepnya cuman ini bisa jadi pengaruh Nah, alkohol dalam betul, badan. betul. Ah, Aku mikirnya kayak gitu, ini pengaruh alkohol. Oke. Ini karena kita udah minum banyak, udah teriak-teriak, udah ketawa-ketawa, jadi kita gerah Iya. gitu. Nah, terus kemudian sampai dia diterusin lah akhirnya perjalanan ya, diterusin itu perjalanan. Di perjalanan itu Teteh nemuin hal apa aja selain ya selain keanehan ngerasa gerah itu Gerah. gitu ya, ada hal apa aja gitu yang Teteh temuin lagi? Dari situ aku nggak nemu kejadian aneh lagi, nggak ada, cuman selain itu gerah kan, nggak ada lagi. Nah karena kita gerah banget, aku ngomong lah, gimana kalau jendelanya bukain? Nah teman-teman juga ngeiyain, oh ya udah buka aja itu jendelanya semuanya, biar agak better lah gitu, biar ada angin gitu oke. kan, ya biar agak ada angin. Kita buka lah jendela, itu bener-bener better banget, jauh lebih baik. Kita ngerasa oh ya ini nggak gerah gitu, agak adem lah gitu, ya adem gitu. Nah abis itu kita lanjut perjalanan, terus seinget aku abis ngelewatin pasar Lembang ya yang banyak pohon pinus-pinus itu. Oh iya, dari oke. pasar Lembang ke kiri, Ke kiri itu ya. pasar Lembang ke Iya kiri. betul, itu kan ngelewatin yang pohon-pohon Iya, itu, pohon pinus. pinus ya. Nah, Tiba-tiba temen aku yang si driver itu ngerem mendadak. Aku spontan dong, iya. langsung Iya, mental, pental, mental ke depan. Hmm. Lu kenapa gitu? Kenapa sampai pada kaget? Kenapa? Itu tuh tadi ada yang lewat kayak binatang gitu, tapi agak gede tapi langsung lewatnya cepat gitu. Terus mabok lu ya, nggak ada apa-apa. Maneh lihat gak? Kamu lihat gak? Enggak gitu kan, nanya-nanya. Oke. Tuh kan Maneh mabok gitu. Terus pas gitu dia tuh diem dulu, yang si driver aku yang supirnya tuh, enggak loh, gue nggak mabuk, gue sadar beneran, gue lihat, katanya gue lihat ada yang lewat gitu. Gue lihat ada yang lewat tapi gue gak jelas gitu, tapi kayak binatang aja gitu, lumayan gede. Lu mabok gitu aja ngomongnya, kita pada ngomong lu mabok, lu nggak sadar gitu. Habis itu udahlah kita jalan lagi, lanjut lagi. Dan dari kejadian ada yang lewat itu ya Teh ya, sekelebat gitu ya, bentuknya kayak binatang. Berarti ini kan driver satu orang kan, Betul. sisanya 5 orang itu ya yang ada di itu mobil, mereka itu bener-bener gak ada satupun yang ngelihat. Bener-bener gak ada satupun yang lihat. Meskipun Bahkan, yang di pinggirnya pun. iya, yang di sini sama yang di depan, yang di depan gak lihat. Kayak bener-bener dia aja, driver aja, temen aku yang jadi supir yang lihat. Kita semuanya gak lihat.
Dan Aha. masih mungkin teman-teman beranggapannya pengaruh alkohol aja. Betul, Oke. kita oh iyalah pengaruh alkohol Iya, gitu, dia mabuk ngomong gitu kemana kan. ya. Kemudian setelah itu dilanjutin lah perjalanan. Perjalanan dilanjutin. Mhm. Nah, selama perjalanan itu si teman aku yang driver itu, yang jadi supir, Oke. tiba-tiba jadi aneh, dia jadi pendiam, benar-benar pendiam. Temen aku yang duduk di depan nanya, Mhm. lu kenapa? Kayak dia ngelag dulu, terus hah kenapa? Nggak apa-apa. Dia jadi kayak udahlah kayak Fokus iya fokus nyetir. nyetir gitu, Nah. dia fokus nyetir, dia jadi diem gitu. Nah itu kan di jalan itu tuh hampir mau deket ke Tangkuban Perahu ya. Jadi sebelum belokan Tangkuban Perahu tuh aku inget yang ada pohon-pohon itu. Oh, Iya. pinus-pinus itu ya. Nah, Tiba-tiba kita semuanya yang di mobil tuh jadi ngomongin tanjakan Emen. ngomongin tanjakan Iya, Emen. Emen, ngomongin tanjakan Emen. Awalnya dari mana bisa tiba-tiba ngebahas tanjakan Emen? Nah, itu aku juga nggak tahu. Jadi benar-benar aneh. Kok tiba-tiba gitu. Jadi tiba-tiba aja ngobrolin tanjakan Emen yang katanya harus buang rokok gitu. Terus harus nyalain klakson 3 iya. kali kan. Dan kita itu ngobrolin tanjakan Emen tuh sambil bercanda, sambil ketawa-ketawa. Oh, Iya, sambil oke. kayak ketawa-ketawa kayak itu mitos gitu sambil ya sambil bercanda lah kayak diketawain ngecewain gitu. aja Iya. lah, ya. Nah, gitu. Nah, udahlah. Nah, ini pas berarti sesudah belokan Tangkuban Perahu. sesudah belokan Tangkuban Perahu itu kan udah mulai deket ya ke tanjakan Emen. Aku bilang kayak gini, ini udah deket, teman-teman ini udah deket ke tanjakan Iya. Emen. Udah sok buang gitu, kasih rokok gitu sama nyalain klakson 3 kali gitu. Aku bilang kayak gitu. Temen aku yang cowok nyeletuk gini, ya udahlah nggak usah dikasih rokok ini, Iya. gue kasih puntung rokok aja bekas gue. Dia lempar. Puntung rokok. Betul, puntung rokok dan gak nyalain klakson. Karena ya itu nggak boleh sama temen aku yang itu yang cowok. Iya. Udah nggak usah gitu. Iya, ya menganggap remeh lah atau Menganggap tidak remeh. mempercayai ya akan Gitu. mitos itu. Iya. Nah, ini kan dilempar ya. Yang dilempar itu puntung rokok. Puntung rokok bekas dia. Iya. Dan pas sebelum itu aku lupa nyeritain pas mau belokan sesudah Tangkuban Perahu tuh kita benar-benar ngerasa dingin nih. Kita udah ngerasa oh ini bener Lembang gitu. Oke. Ini udah bener Yang awalnya Lembang. pas pergi tuh ngerasa panas dan Iya, gerah gitu kan. betul. Yang pas waktu awal kita berangkat kita ngerasa panas, gerah gitu, seret ya. Nah, pas sebelum itu kita ngerasa oh ini udah bener nih Lembang, udah dingin gitu. Kita bener-bener dingin. Tutupin jendelanya gitu. Terus AC-nya juga matiin lah, kita kasih ventilasi Iya, aja iya. dikit gitu. Dikit jendelanya bukain, kayak gue udah bener-bener dingin banget gitu. Kayak bener-bener ini bener Lembang nih, udah ngerasain yang dingin banget gitu. Terus di dalam perjalanan itu tuh kita tuh ngerasa pas udah itu tuh sepi. Pas sebelum ngobrolin Emen itu ya, kita tuh udah hening, tiba-tiba hening, sepi. Nah terus dah kita ngobrolin si tanjakan Emen itu. Maksudnya seperti itu keadaan di luaran, gak ada mobil, gak ada orang, atau Terlebih yang dirasain. Ada mobil lewat, motor satu lah, mobil lewat. Tapi kita yang di dalam mobil tuh jadi ngerasa sunyi gitu, iya sunyi gitu, hening gitu. Dan udahlah yang kata aku tadi pas udah mau deket, udah lemparin gitu rokok gitu sama klakson gitu kan. Ya udah itu temen aku yang cowok itu Malah ngelemparin puntung rokok yang lagi dia rokok. malah ngelemparin dengan kayak gaya-gayaan dia Iya. jadi dengan gaya-gayaan dia udahlah nggak usah gue lempar bekas gue aja sambil dilempari. Nah
setelah ngebuang puntung rokok itu ya Teh ya, yang Hmm. maksudnya ini nge-break mitos gitu ya kan Iya, ya, betul, ini di betul. luar dari Hmm. misalkan mitos yang harus ngasih rokok Nyalain terus ngebunyiin klakson 3 kali, ini cuman ngasih puntung rokok doang yang Betul. udah diisep sama teman Teteh itu Betul. gitu Hmm. kan. Nah kejadian aneh apa lagi Teh sehabis Ngebuang. ngebuang puntung? Nah, Gak lama abis buang puntung rokok tuh, Hmm. tiba-tiba ban sebelah kiri Hmm. persis yang didudukin sama yang abis buang puntung rokok temen aku itu meledak, dak gitu, Oh. kenceng banget, kedengeran kenceng banget sampai langsung oleng kan, kita Iya. semua panik, oleng. Dan untungnya itu kan turunan, jadi kita nggak lagi kenceng gitu kan Iya, bawanya, iya, jadi iya. langsung oleng, dibawa ke pinggir, pinggir. udah itu kita udahlah, wah ini kenapa meledak gini, kempes mungkin kena apa gitu ya, nginjek apa ya paku gitu atau apa ya gitu ya. Kita semuanya turun dulu lah, terus kita ngeliat, oh ini iya kempes, kayak kita tuh abis nginjek paku atau apa ya, kayak kaca bekas atau pecah-pecahan, apalah. iya itu Tapi meledak kedengeran mana kenceng. kedengeran kenceng banget gitu, Oh. dak gitu sampai kita ini gitu Iya. kenapa sampai langsung oleng gitu kan. Langsunglah kita keluar ngeliat itu sampai bener-bener si bannya tuh kayak kempes yang Iya, kempes banget gitu, amblas banget. gitu terusan aduh kata temen aku yang cowok, duh gimana ya, ini nggak ada ban serep gitu, nggak ada ini. Terusan kata temen aku yang satu lagi yang cowok, udahlah yang cewek-cewek kalian tungguin aja di dalam gitu, di dalam mobil. Terus pas aku sama temen aku ke dalam mobil, kayaknya temen aku yang bertiga itu yang cowok tuh lagi ngomongin mungkin ini gimana gitu, kita harus nyari tempat tambal ban kan, karena Iya. gak ada serep juga gitu, harus dibongkar. Kemudian setelah itu Pas kita udah masuk ke mobil tuh, aku dulu pertama yang ngerasa kan, ini kok jadi sunyi gitu, kita tuh kayak aku tuh kayak ada di dimensi lain gitu, di dunia lain. Aku kan nanya lah, aku oh mungkin teman aku ngerasa nggak ya gitu, kamu ngerasa nggak sih kita ada di dimensi lain gitu. Ah emang kenapa, ini loh kita nggak nemu, nggak lewat mobil satupun, nggak ada mobil yang lewat satupun, dan motor pun nggak ada. Terus ini kamu kan tahu, juga tahu kan di Lembang itu banyak ini loh warung-warung yang buka 24 jam, Iya, ya kan? di pinggir jalan Iya di pinggir jalan itu. yang jualan jagung kayak gitu. Biasanya ada kan warung yang 24 jam, terus cahaya-cahaya pasti ada lah. Ini loh kita nggak ada, kita cuman literally ini mobil kita aja di sini gitu sendiri, nggak ada lagi yang lewat, nggak ada cahaya. Terus temen aku tiba-tiba nge-freeze lah, dia jadi diem gitu. Akhirnya ngeh juga. Ngeh mungkin ya dia ngeh, oh iya ya kita kayak ada di dimensi lain gitu, kayak ada di dunia lain gitu. Ya coba turun tanyain gitu kan, kita turun aja tanyain ke cowok-cowok. Nah kita turun lah ya ke cowok-cowok, gitu, kalian ngerasa nggak sih kita lagi ada di mana gitu, kayak ada di dimensi lain, di dunia lain. Kenapa? Cenah, iya loh ini nggak ada yang lewat satupun mobil. Oh iya ya cenah, oh iya anjing cenah ge, ini nggak ada yang lewat satupun mobil, terus motor dari tadi gue nggak lihat. Warung pun kata aku tuh, warung pun kan nggak ada. Iya ya bener, biasanya ini ada warung yang jualan jagung bakar yang gitu-gitu kan, Indomie, kopi, nggak ada. Terus kata teman aku, tapi ini masih di Lembang kan, ini bener di Lembang. Iya bener di Lembang, kata aku tuh bener ini di Lembang. Yang dirasain sama seperti di Lembang. Betul, bener di Lembang, tapi ini nggak ada yang lewat satupun, nggak ada mobil, nggak ada cahaya, jadi kayak bener-bener kita. Terus kita diem dulu lah, diem-dieman lah ya. Terus ya udahlah, semuanya masuk mobil, kata teman aku yang jadi driver itu kan. Semuanya masuk mobil gitu. Tapi ada Teh mulai nggak dirasain kepanikan saat itu. Itu bener-bener aku panik, teman-teman aku pun sama, jadi tiba-tiba panik, tiba-tiba wah, yang tanya kan pengaruh alkohol jadi tiba-tiba sadar kayak jadi serius semua ya. iya jadi astagfirullah gitu kan, jadi ya Allah
takut gitu, gimana ini, gimana. Udah pas kita pas masuk mobil itu kita masih panik gitu ya, mencoba udahlah, Termasuk yang cowok-cowok. betul, termasuk yang cowok-cowok. Biasanya kan cowok-cowok nggak Iya. kelihatan, tapi itu Iya. bener aku ngelihat dia yang jadi kayak Ketakutan. ketakutan gitu, panik, mukanya jadi beda. Udah pas masuk mobil kita saling udah tarik nafas dulu, minum Iya, aqua iya, gitu iya. kan, air putih lah, Hmm. minum, tarik nafas. Pas udah diem, tiba-tiba gak lama dari itu mobil kita tiba-tiba kayak ada yang guncang gitu loh, Ngegoyang. ngegoyang kayak goyang-goyang kayak gitu. Ini kenapa kayak tiba-tiba Allah Akbar. ada yang gimana ya, Iya, yang ada di ngegoyang-goyangin dari goyang-goyang, luar. iya kayak ada yang ngegoyangin kayak Iya, dari gitu-gitu. luar Kita ngedorong-dorong. sampai ngedorong-dorong, kita sampai kayak gini nih, Hmm. sampai kerasa dari belakang sampai ke depan pun kita gini-gini, literally kita goyang-goyang Iya. kenceng banget. Saya punya pertanyaan ya. Maksudnya ini pertanyaan ya Kang buat saya. Something we can do. Ya, Iya. di ini keadaan. Ini kejadian 2023 loh. Ya, di mana gitu kan ya gadget ya atau Iya. handphone Betul, gitu kan ya. iya. Semua bener-bener udah menguasai Betul. lah gitu kan ya. Dan pada saat itu pun mustahil kalau Teteh dan teman-teman nggak ngebawa handphone. Pertanyaan saya, Iya. apa yang dilakukan dengan itu handphone? Apakah ngontak ke keluarga Iya. atau ke teman gitu? Minta bantuan kah atau gitu gimana? kan? Dari itu pas langsung kita sebelumnya pun aku lupa, sebelumnya pun pas belum digoyang-goyang aku coba lihat HP dan itu no signal, gak ada sinyal sama sekali, gak ada sinyal. Terus pas lagi goyang-goyang gitu kan, coba lihat lagi handphone aku tetap gak ada signal kan. Ini kok gak ada sinyal gitu, gimana, coba yang kamu tetap sama gitu. Jadi semuanya kita nggak ada sinyal. HP kita tiba-tiba nggak ada sinyal. Padahal kita semuanya pakai kartu yang ini loh, yang di semua tempat pasti ada sinyal lah gitu. Nggak akan nggak ada gitu. Ini semuanya tiba-tiba nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Hal itu tuh Teteh sama teman-teman itu udah lakuin ya, Udah untuk coba lakuin, nyari bantuan ya atau langsung nyamperin. dong kita kan panik nih, langsung lihat handphone lah, mau ngehubungin teman kita gitu. Ini nggak ada. Nah, balik Nggak ada lagi sama ke tadi sekali. kejadian di saat Teteh ngerasain mobil itu kayak ada yang ngeguncang-guncang dari luar. Ya, reaksi Teteh dan teman-teman yang ada di dalam mobil pada saat itu gitu kan, itu reaksinya gimana? Pas itu tuh temen aku yang pas ada guncangan itu tuh semuanya teriak, termasuk aku teriak kenceng banget. Terus teman aku yang satu yang cewek, dia sampai nangis karena takut. Iya. Logikanya ya, Pasti aku iya sih. kan aku bertiga ya, logikanya aku teriak kenceng nih, kalau ada orang itu pasti bakal ngedenger. Iya, kalau ada Pasti orang bakal- nggak jauh iya. dari situ ya. Pasti bakal ngedenger. Oke. Aku teriak kenceng gitu kan ini. Tapi itu tuh nggak lama, guncangan itu tuh, goyangan itu tuh nggak lama, kayak 10 sampai 15 detik lah. Itu pas iya, itu nggak lama, benar-benar ya 10 sampai 15. Pas udah itu pas kita langsung diam, kita juga langsung diam gitu kan. Langsung diam dulu. Kita nggak ada yang berani nengok, nggak ada yang ini, kita diam-diaman. Iya. Pas itu nggak lama, tahu nggak yang kalau kucing ngegaruk-garuk benda kayak Nyakarnya. nyakar gitu. Hah? Nah, di atap mobil kita ngedenger Suara yang nyakar-nyakar. suara yang nyakar-nyakar Atap mobil. atap mobil. Itu Oh. kenceng banget loh suaranya. Kalau kucing mungkin ya nggak mungkin lah ya, kalau kucing Sekenceng sekenceng itu itu. gitu, nggak mungkin sekenceng itu. Itu kenceng banget, tapi nggak lama juga. Itu cakaran itu pun nggak lama juga. Dan nggak ada yang berani untuk keluar. Nggak ada, karena kita Iya. semuanya benar-benar takut. Si cowok-cowok pun takut, panik sama. Oke. Udah pas ngegaruk-garuk, ngecakar-cakar, waktunya nggak lama kan, kayak Iya. Sama 10 juga sampai lah, gitu sama ya. juga gitu kan. Udah diem, terus cowok-cowok bilang ya udahlah, cobain buka gitu, kita lihat lagi ke Maksudnya mending keluar iya, gitu. mending keluar gitu. Kita lihat keluar, iya. ini ada apa sih gitu. Oke. Ini ada apa sih? Kita lihat keluar. Pas kita
mau buka pintu Iya. pas mau kaki turun ke bawah itu sekelibet kita nyium bau bangkai yang bener-bener bau banget. Bau banget padahal kita belum turun ya, masih baru dibuka aja, tapi itu udah baunya udah masuk ke mobil semuanya. Dan itu langsung sama teman aku cepet langsung ditutup lagi. Bau apa? Ini bau banget loh. Kayak bener-bener bangkai itu tuh mungkin ada di bawah mobil kita atau di depan di pinggir, kayak bener-bener bau banget. Hebat banget itu Hebat bau gitu banget ya. baunya. Apa reaksi teman-teman ya, Teteh termasuk Teteh ya dengan nyium aroma yang bau ini gitu ya? Apakah semuanya gitu kan ya jadi semakin ketakutan atau ya kan ya jadi semuanya tiba-tiba gitu kan ya silent gitu ya? Apa Teh? Pas begitu kita nyium bau bangkai itu, semuanya kita silent, diem, pegang-pegangan tangan, semuanya. Gak ada yang berani ngeluarin satu kata pun, kayak literally bener-bener diem, silent. Terus pas abis itu kita biasalah ada perdebatan, ada ya ada salah-salahan gitu kan, Saling nyalahin, ngomong gara-gara lo tuh buang puntung rokok gitu kan, gara-gara lo buang puntung rokok terus gak nyalain klakson, kita jadi kayak gini, ban kita meledak, terus banyak kejadian aneh gitu kan, banyak kejadian aneh, kita semuanya di sini nggak bisa kemana-mana gitu. Dan gak lama pas kita lagi debat itu, tiba-tiba si temen aku yang buang puntung rokok itu tiba-tiba dia ngeluarin suara aneh. Sampai aku merinding dong. Dia ngeluarin suara aneh, kayak raungan hewan itu lah, aungan gitu. Iya, aungan hewan sama ketawa yang benar-benar ketawanya itu menggelegar. Karena ngapain kita lagi ngomongin bahas yang salah-salahan itu kan, dia tiba-tiba ketawa terus ada aungan suara itu yang binatang, dia tiba-tiba kayak gitu. Terus kan dia posisinya duduknya di depan ya, jadi teman aku di depan, terus si drivernya di depan gitu. Kita semuanya yang si driver terus yang di belakang pindah ke tengah, jadi semuanya di tengah itu. Kita ngebiarin si temen yang buang puntung rokok itu kita biarin sendiri aja sendiri, iya. Karena kita bingung ini kenapa gitu, dia kenapa tiba-tiba kayak gitu, jadi kayak udah aneh lah, udah tahu pirasat ini bukan dia deh gitu ya, kayaknya bukan dia deh, kayaknya siapa gitu, ada yang masuk gitu kan. Dan bingung apa yang harus dilakukan. Betul, gitu dan kan, itu bener-bener buntu banget, gak tahu apa yang harus dilakuin. Jadi kayak literally bener-bener kita tuh duduk semuanya di tengah pada pegang-pegangan ngeliatin, dan dia terus-terusan ketawa keluar auman. Iya, ketawa yang benar-benar menggelegar gitulah. Nah ini terlebih Teh, yang saya pengen tahu ya Kang ya, ini ketawanya itu ketawa apakah seperti misalkan kalau kita berbicara orang ya, apakah ini seperti orang yang jumawa atau terlebih ini ketawa menggelegar seperti orang yang ngeledek? Tahu nggak sih kayak ketawa-ketawa raksasa, kayak yang menggelegar gitu loh. Yang jadi kayak suaranya gede terus menggelegar. Iya, jadi berarti kayak yang nunjukin intensitas. Nah gitu, kayak gitu. Aduh, sampai sekarang kalau inget ya, kadang masih merinding gitu ya. Ini ngalamin kejadian itu gitu kan. Karena memang horor. Betul, karena memang aku juga itu kan baru pertama kali ya. Terus itu didiamin begitu aja, yang kesurupan sampai berapa lama? Itu tuh kejadiannya 5 menitan deh, dia ketawa-ketawa 5 menitan, iya, kerasukan seperti itu 5 menit. Lumayan lama. Dan pas 5 menit itu tuh teman aku yang cowok tuh sempet kayak misal kita sebut aja kayak gitu, meskipun takut tapi dia mencoba menyadarkan gitu kan. Pas udah tiba-tiba 5 menit udah lah ya, tiba-tiba nengok ke kita, si yang kerasukan tuh nengok ke kita, dia aneh nanya, lah kenapa kalian di sana ngumpul gitu kan, ngumpul di sana ngapain?
Terus kita saling tengok-tengokan Hmm. dulu dong. Hmm. Sadar. Terus aku ngomong lah, lu nggak sadar, barusan lu kerasukan loh, lu ketawa-ketawa, lu ngaung-ngaung, Hmm. itu bukan lo, kata aku gitu Iya, kan, iya. itu bukan lo. Hah? Enggak, gue nggak tahu itu, gue nggak sadar. Hmm. Dan gak lama pas aku ngomong itu, Nah, tiba-tiba persis di depan mobil, kaca mobil nah, itu ada bapak-bapak nah. yang aku nggak kenal itu siapa, teman-teman Oke. aku pun nggak kenal itu siapa. Hmm. Karena gini, logikanya kalau orang beneran ya Mhm. kayak kita gitu, nggak pucet. Aha. Terus soalnya dia tuh mukanya pucet, terus pakaiannya lecek dan kayak udah lama gitu loh. Oh, Pakaiannya tuh kayak Hmm. udah lama gitu, iya, ya udah udah lusuh ya. lusuh, lecek, Iya, terus iya. pucet, putih. Aduh. Dan gak lama itu dia ngeliatin kita, Oke. Jadi, ngeliatin kita. Heeh. Oh. Siapa gitu ya, kita Heeh. kaget. Literally bener-bener ngeliatin kita aja. Jadi Dengan- cuman berdiri iya, depan mobil ngeliatin ke ngeliatin, dalam mobil ke betul, arah Teteh dan iya, teman-teman. ke kita Nggak gitu, ngomong apa-apa gak ngomong juga. apa-apa dengan Oke. tampilan dia yang pucat, Iya, terus iya, bajunya dengan baju pakaian yang udah lusuh kusam. gitu, heeh. udah kusam, Oke. dengan kayak gitu. Kemudian reaksi Iya. teman-teman Teteh Iya, dan iya. Teteh Apa ini yang kan dilakuin? maksudnya terjebak di mobil Di dengan mobil keadaan di dengan- depan mobil tuh ada sosok yang maksudnya nggak Iya. dikenal, terus Iya. pakaiannya Kusam, ya, kusam dengan dan tampilan pucat. yang pucat ya. Maksudnya boleh dikatain lah begini. Mungkin Teteh bisa beranggapan kalau ini tuh bukan sosok orang. Iya, Betul, seperti itu kan? Nah itu Nah, Kemudian apa yang Teteh gitu kan sama teman-teman lakuin di saat gitu kan ngelihat itu sosok? kita sepakat buat keluar mobil semuanya. Hmm. Kita Nah. keluar mobil, Oke. lari ke belakang karena gak mungkin kita lari ke depan karena ada si Ada sosok iya itu. itu tuh dia masih ada gitu loh, dia masih Oke. ada pas Iya. kita keluar, dia masih ada dan kita langsung lari ke belakang, lari sekencang-kencangnya. Itu lama banget lari, aku ingat lama banget, adalah 10 menitan. Dan itu posisi tanjakan. Kalau Betul. nggak salah ya Teh. Itu kan jadi ngerasain ya karena jalannya nanjak, jadi kita Iya. ngerasa ini lari kita kenceng banget gitu sampai Iya. capek Hmm. gitu. Oke. Kita lari sekitar 10 menitan. Nah, Abis itu gak lama aku dengar semuanya, pokoknya ini semuanya dengar suara azan. Ada di Oke. suara azan sebelah kanan mungkin ya, ada Nah. perkampungan-perkampungan gitu. Aku dengar suara azan. Terus Oke. pas cek HP karena HP di tas Iya, kan, jadi iya. nggak ditinggalin Iya. di mobil itu, Hmm. gak ditinggalin di mobil Nah. itu, HP ada di tas. Aku lihatlah di handphone Nah. itu sekitar jam 3. Jadi itu azan awal mungkin ya, azan jam iya, 3 ya, azan awal. subuh. Nah. Kita udahlah pas ngedengar azan kita langsung alhamdulillah gitu, kita ada dengar suara azan gitu, meskipun kita ya masih di sini gitu dan belum Iya. ada yang lewat Nah. gitu. Oke. Ini alhamdulillah ada suara azan. Ya udahlah, kita jalan lagi yuk. Jalan, tapi ini nggak lari ya, kita udah jalan gitu. Kita Udah udah agak jalan. sedikit tenang karena dengar suara Karena azan. udah Oke. dengar suara azan, kita udah sedikit tenang. Kita jalan dan nggak lama kita jalan, kita semuanya lihat ada mobil yang bawa sayuran, terus yang mobil lewat, warung-warung itu ada, kita ngeliat. Oh. Oke. Pas udah aku jalan, udah denger azan itu tuh aku kan jalan. Aku ngeliat ada mobil yang bawa sayuran. Itu kan di Iya. Lembang biasanya Iya. banyak Iya. ya, Benar, banyak benar. sayuran gitu. Aku ngeliat, terus kita diem, kita lihat-lihatan gitu. Wah, ini udah bener gitu. Ini udah Dimensi yang seharusnya. Iya, ini udah dimensi yang seharusnya emang di sini gitu. Ini udah Iya. di Lembang, ini Iya. udah bener Oke. gitu. Aku udah lihat warung, ada yang ngopi juga kan, ada orang yang berhenti yang ngopi gitu. Terus motor udah jam Iya. 3 kan mungkin udah rame ya orang yang Iya, mau ke mau pasar ke atau pasar. mau kemana gitu. Oke. Kita udah lihat warung, mobil, iya. motor dan cahaya-cahaya pun kita Iya. udah terang lah gitu, udah ini.
Dan di sana kita udah wah alhamdulillah gitu, Makin tenang. iya makin tenang, kita bersyukur Nah, udah bener di Lembang lagi gitu. nah, terus Teteh sama teman-teman ngerasain ketenangan itu ya. Ya, saya pun bisa bisa ngerasain ya Kang ya. Betul. Senengnya itu ya dari Seneng horor ya, bener, iya yang seperti itu akhirnya bisa gitu kan ngedenger lagi suara ajan dan ngelihat lagi sesuatu yang memang seharusnya betul. gitu ya di saat mobil ngelewat, motor yang bawa sayuran sampai dengan warung-warung. Betul. Kemudian yang teman-teman sama Teteh lakuin di saat sudah ngedenger itu, ngelihat semua itu, apa yang dilakuin Teh? Kita sepakat buat nyebrang ke warung. Oh, Oke. Ada warung oke. kan, Iya, ya. iya. Jadi kita nyebrang ke warung buat nanyain tambal ban, tukang ban ya. Betul. Dan kita di sana pesen dulu Iya, kopi, iya. pesen dulu kopi. Sambil istirahat Sambil lah ya. istirahat, ya sambil istirahat. Dan temen aku nanya ke si ibu warungnya, ibu di sini tukang tambal ban sebelah mana ya? Gitu nanya. Si ibunya nanya, emang kenapa Neng? Kunaon gitu ya, kalau kan si ibu Sunda ya. Iya. Neng kunaon, mobilnya di mana gitu kan, mobilnya di mana? Udahlah diceritain ya, mobilnya ini Bu meledak gitu, mungkin kena paku gitu. Si ibu tuh ngelihat kita tuh kayak aneh gitu, dia langsung ngelihat gitu, emang kenapa gitu, nah kunaon Neng tiasa gitu kan. Ya kita pertamanya lihat-liatin dulu gitu sama teman-teman, lihat dulu. Adalah teman kita yang cowok nyeritain ke si ibunya gitu kan. Pertama kan kita ngomong-ngomong, diceritain lah mitos gitu, tahu mitos yang harus tanjakan emen yang harus buang rokok, dan temen aku malah ngebuang puntung rokoknya gitu kan. Nah si ibunya langsung bilang kayak, makanya Neng, meskipun apa ya, di dieu mah mitos gitunya, emang mitosna tos aya lah, tos jadi carita masyarakat orang dieu gitunya, kedah kata si ibu teh kedah micen rokok gitu ya, kedah micen rokok gitu. Meskipun itu mitos mungkin ya, kata si ibunya, meskipun itu mitos tapi kita ya harus gitu, soalnya kan kita enggak apa ya, kitanya ngerokok semuanya gitu loh, kita ngerokok semuanya. Kata si ibunya, Neng sama Aa kan itu ngerokok semuanya, teu naon ayeuna ngabuang micen rokok gitu, dengan ukur hiji gitu ya, ukur hiji, terus klakson dah henteu berat, tinggal dipencet doang gitu. Iya, tinggal dipencet hungkul Neng, da moal dugi ka kumaha gitu ya. Kayak gitu. Jadi bisa jadi kan seperti ini Kang. Jadi maksud si ibunya itu kan sekalipun itu mitos, kalau toh memang itu hal ringan dan bisa kita lakuin, Ya, kenapa itu. nggak lakuin aja Kenapa sih? nggak lakuin aja gitu, Gitu ya. meskipun itu mitos, cerita inilah cerita masyarakat, cerita rakyat sini, ya kenapa nggak dilakuin aja gitu. Toh kitanya juga ngerokok gitu, semuanya kita ngerokok. Terkecuali kita ya, nggak ngerokok. terkecualinya kita nggak ngerokok, ya udah. Nah kemudian akhirnya nemu tambal ban itu. Dari itu si ibunya bilang kayak gini, udahlah Neng, tunggu sampai terang, sampai jam 5. Mungkin kalau udah udah terang gitu ya, biar enak juga, sekalian istirahat dulu di sini. Itu ada tempat tambal ban di atas. Neng nanti sama Anya tinggal jalan lagi ke atas, itu ada tukang tambalnya. Oh ya udah deh Bu, ya udahlah kita diem gitu ya di sana sampai jam 5-an. Udah jam 5 kita ke tukang tambalnya, udahlah kita ke si ibu bayar gitu kan, ibu makasih, kita lanjut ke atas gitu, mau ke ya Neng katanya. Udahlah kita jalan ke atas, dan kita udah ada nemu tukang tambal bannya. Dan kita bareng-bareng sama si bapak tukang itunya, kita ke bawah ke mobil. Ya untuk dibongkar lah, diselesaikan lah. Betul, untuk dibongkar, untuk dibenerin gitu kan. Sampai akhirnya semua itu beres. Ya Beres. berarti itu kan menjelang ke pagi ya Kang ya. Nah sudah itu semua sudah ya soal ban itu ya, mobil itu diberesin ya, diselesaiin. Di pagi itu semuanya berjalan normal.
nggak ada lagi hal apa-apa lagi. Alhamdulillah semuanya berjalan normal, udah lancar kembali, terus itu si bannya udah betul kan, udah beres gitu. Hmm. Dan kita semuanya sepakat gak jadi buat berendam ke syariaternya. Oke. Iya, kita sepakat udahlah gak jadi gitu. Hah? Kita pulang ke rumah masing-masing, ke kosan masing-masing. Dan udah itu pengalaman yang benar-benar aku nggak bisa lupain. Iya. Mhm. Sekali seumur hidup aku ngalamin yang kayak gitu. Bener-bener pengalaman yang nggak bisa banget aku lupain gitu ya. Terus sampai sekarang kalau aku inget itu masih merinding sih. Masih ada Masih rasa iya, merinding. masih ada rasa merinding gitu. Pertanyaan terakhir saya ya Teh ya, mungkin pertanyaan terakhir ya Kang ya. Pelajaran apa yang bisa Teteh dapat dari kejadian malam itu ya? Buat Teteh pribadi ini ya, pelajaran apa sih yang bisa Teteh dapat? Ya pelajaran dari aku sih kita nggak boleh gegabah ya, nggak boleh ngomong sompral, terus nggak boleh apa ya kayak nyepelein mitos-mitos gitu, jadi dibawa bercandaan gitu Betul. kan. Apalagi itu kan di Tanjakan Emen udah ada mitosnya harus ngebuang ngebuang Iya. rokok, ya udah apa salahnya sih gitu, kita buang aja. Jadi jangan apa ya, jadi jangan kayak kita gitu ngalamin yang kayak kita, gara-gara kita buang puntung rokok yang bekas teman kita jadi ngalamin kejadian yang benar-benar wah gitu. Iya Pokoknya berarti itu sih jangan gegabah, jangan sompral. ya mungkin jangan nganggap sepele ya Teh ya, Betul, jangan anggap sepele itu sih. terhadap Iya, mitos-mitos nah ya, gitu. kita saling menghormatin aja lah. Karena Gitu. setiap daerah mungkin punya ini Pasti, sendiri ya, punya punya mitos, dan punya kita jangan cerita ya sendiri. betul, jangan sampai remehin itu sih. Dan berbicara tentang Tanjakan Emen ya kan ya, mungkin teman-teman nggak sedikit atau banyak yang tahu juga gitu Betul, kan betul, Tanjakan tentang Emen Tanjakan ini. Emen itu. Dan Ya. saya ingin berbagi sedikit ceritanya aja sih tentang Tanjakan Emen. Kisah ini. Tanjakan Emen itu. Kisah Tanjakan Emen ini. Oke. Sebenarnya itu ini adalah jalur gitu kan yang harus kita lalui di mana kita menuju Syariater ya Teh ya. Jadi jalur ini berupa kalau kita pergi pasti itu akan berupa turunan gitu kan. Betul. Nah, kalau kita pulang dari Syariater itu adalah berupa tanjakan. Nah, Tanjakan Emen itu terletak setelah kita melalui Tangkuban Perahu itu gitu kan. Dan memang mitosnya kalau ya teman-teman bisa googling aja lah ya kalau untuk lebih jelas lebih jelas lengkapnya. dan informasi yang lebih detailnya teman-teman bisa googling, cuman di sini saya sedikit bercerita aja ya kan ya. Karena orang Bandung atau Jawa Barat pasti sangat mengenal tentang Tanjakan Emen ini gitu kan. Nah, mitosnya itu seperti itu gitu kan, memang benar apa yang dikatakan oleh si ibu warung tersebut itu kan, dimana kita ngelewatin tanjakan tersebut itu ya bukan ritual ya kan ya, tapi terlebih kita kayak yang tadi dibilang menghormati mitos itu, karena mitos ini adalah udah jadi urban legendnya di Jawa Barat, di Lembang dan Bandung sendiri seperti itu gitu kan. Dan ya mitos ini tuh sampai sekarang masih tetap kental. Dan ini udah berlangsung puluhan tahun, mungkin gitu bahkan ratusan tahun. Dan di Tanjakan Emen tersebut pun ya rawan kecelakaan juga. Betul. Walaupun ya mungkin sifat kecelakaan itu kan bisa jadi dari kelalaian. Ya kelalaian kita sebagai pengemudinya. Kalau yang keduanya bisa jadi kendaraan yang kita bawa ke situ bukan dalam kondisi yang prima. Ya bisa seperti itu, banyak hal gitu ya. Di saat gitu kan orang mengasumsikan atau mengaitkan dengan itu Tanjakan Emen gitu ya, atau dengan mitos di sana gitu kan, itu sah-sah saja gitu ya Kang ya. Namanya juga mitos gitu kan ya, berarti kan itu yang sudah terjadi gitu kan ya, bukan dalam waktu yang singkat tapi udah berlangsung dengan lama. Dan betul seperti yang tadi Teteh bilang kan, nggak ada salahnya kita saling menghormatin dan jangan sampai kita menyepelekan ya kan, atau gegabah terhadap hal itu. Begitu teman-teman. Kemudian konklusinya dari saya, ada video juga gitu kan yang pernah bercerita ya Kang ya tentang kejadian seperti ini di suatu tempat yang mungkin teman-teman pun bisa dicek gitu ya. Saya menyampaikan konklusi itu kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya,
Itu konklusi dari saya. Dimanapun kita ngedatengin suatu tempat, kita ngedatengin suatu budaya yang baru ya betul. Kang ya, atau adat yang baru, nggak ada salahnya kita untuk saling ngehormatin ya, karena inilah Indonesia ya, yang beragam suku bangsa ya, beragam budayanya, beragam adat istiadatnya, nggak ada salahnya kita untuk saling ngehormatin ya, tanpa harus gitu kan menjelekan ya Kang ya, suatu budaya, suatu adat atau suatu kebiasaan atau suatu mitos ya Kang ya, menyalahkan suatu mitos atau apapun itu gitu. Nggak ada salahnya untuk kita saling ngehormatin, untuk tetap ngejaga kerukunan, untuk kita masih bisa ya hidup beraneka ragam lah ya Kang ya, berbineka di Indonesia ini ya Kang. Mungkin seperti itu Kang Dep. Oke. Teteh, atur nuhun. Thank you so much. Atur nuhun Masih Teteh. banyak aku udah undang di sini buat nyeritain pengalaman aku. Semoga teman-teman gak ngalamin lagi kejadian yang Iya, jadi pelajaran gitu. baik Iya, ya Teh ya. pelajaran Jadi pelajaran kayak Dan baik. ini gitu. pasti seumur hidup akan Iya, diingat terus ya. betul. Teh. Ingat Iya. terus. Karena ya memang story-nya Iya. pun bener-bener creepy. Oh iya, gitu. creepy dan ini kejadian kan masih fresh juga ya, Betul. setahun ke belakang. belakang. Kita yang ngucapin makasih ke Teteh ya, Ya. buat waktunya di sela kesibukan Teteh gitu ya, kerja, Teteh nyempetin untuk datang ke studio kita bareng kita appreciate itu. Teteh hatur nuhun ya. Ya. Oke, teman-teman, sekian untuk video kita kali ini. Iya, Jangan lupa support terus channel kita ya, Betul. karena yang tadi di awal Kang Hendy bilang gitu kan, Iya. pas opening ya Betul, kan, betul, kita betul. sekarang itu ada banyak keseruan di dalamnya. banyak keseruan di dalam Iya. channel kita itu. Betul. Jadi Ya. bukan hanya soal horor ya Kang Betul, ya. bukan hanya soal horor, tapi di situ pun kita ada segmen yang namanya horizontal talk. Betul, Ya Kang ya. Jadi betul. di situ kita akan berbicara di luar dari horor gitu Betul, kan. betul. Kita berbicara tentang pengalaman kehidupan Ya, banyak hal lah. seseorang gitu, banyak hal inspiratif juga gitu kan ya, bisa dicek sama teman-teman. Oke. Oke, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya Kang ya. Oke. Oke, pesan terakhir dari saya, tetap semangat untuk beribadah, dan Harus. tetap semangat untuk berbuat kebaikan. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.